Halo, dalam video ini saya akan menganalisis gangguan somatoform, juga dikenal sebagai somatic symptoms disorder. Dalam terminologi diagnostik modern, gangguan ini ditandai oleh keluhan fisik yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara medis, namun menimbulkan distres psikologis yang signifikan dan gangguan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan gejala medis yang jelas, penyebabnya gangguan somatoform menunjukkan interaksi kompleks antara pikiran, emosi, dan tubuh, sehingga sering disebut sebagai idiom of distress di berbagai budaya. Menurut literatur klinis dan kriteria diagnostik DSM-5, somatic symptom disorder melibatkan satu atau lebih gejala fisik yang menyebabkan distress atau gangguan fungsi. Fokus berlebihan terhadap gejala tubuh tersebut, termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku yang terkait. Tidak selalu disertai temuan medis yang menjelaskan sepenuhnya gejala tersebut. Gejala ini bisa berupa nyeri, kelelahan, atau sensasi tubuh lain yang intens dan seringkali disertai kecemasan berlebihan terhadap kesehatan diri. Para peneliti juga mencatat bahwa interpretasi sosial dan budaya terhadap tubuh dan rasa sakit mempengaruhi cara individu mengalami dan mengekspresikan gejala semacam itu. Untuk mengilustrasikan fenomena ini dalam kehidupan nyata, kita merujuk pada studi terbaru yang dipublikasikan di Scientific Report oleh Sender dan koleganya pada tahun 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada pasien post-COVID syndrome, somatic symptom disorder berhubungan dengan gangguan fungsi harian yang lebih berat dibandingkan pasien dengan kondisi medis kronis seperti asma atau COPD. Penelitian melibatkan ratusan pasien dan menilai gejala somatik serta dampaknya pada aktivitas hidup sehari-hari. Meskipun pemeriksaan medis tidak menemukan penyebab organik yang jelas. Menurut Scientific Report 2025 di jurnal Springer, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena somatoform benar-benar terjadi dalam konteks klinis nyata dan bukan sekedar teori ilmiah. Pendekatan psikoanalitik berasal dari tradisi Freud dan ahli psikodinamik yang melihat bahwa gejala somatoform merupakan ekspresi konflik intrasikis yang tidak disadari. Freud dan pengikutnya menyatakan bahwa ketika seseorang tidak mampu menghadapi atau mengekspresikan konflik emosional secara sadar, konflik tersebut ditransformasikan menjadi gejala tubuh sebagai bentuk pertahanan psikologis. Asumsi dasar pendekatan ini adalah bahwa gejala bukan sekedar sensasi fisik tetapi simbol dari konflik batin yang belum terselesaikan, seperti rasa bersalah, konflik hubungan, atau kecemasan yang mendalam. Kekuatan pendekatan psikoanalitik yang pertama adalah memberi makna psikodinamik yang mendalam terhadap gejala. Yang kedua adalah menjelaskan hubungan antara pengalaman emosional dan manifestasi tubuh. Kelemahan dari psikoanalitik
analitik. Yang pertama adalah sulit diuji secara empiris. Yang kedua adalah tidak selalu menghasilkan prediksi yang jelas atau intervensi terukur dalam konteks klinis modern. Pendekatan behavioristik menjelaskan gejala somatoform dari pembelajaran perilaku dan penguatan lingkungan. Menurut Watson, Skinner, dan teori behaviorisme selanjutnya, perilaku yang berulang seperti keluhan fisik dapat dipelajari karena mendapat penguatan baik internal maupun eksternal. Dalam konteks somatoform, pasien dapat menerima perhatian sosial, simpati, atau penghindaran tuntutan karena gejala tubuhnya. Hal ini dapat memperkuat fokus berlebihan pada tubuh dan gejala fisik tersebut dari waktu ke waktu. Kekuatan pendekatan behavioristik yang pertama adalah didasarkan pada observasi empiris dan reinforcement yang dapat diukur. Yang kedua adalah berguna dalam merancang intervensi perilaku yang terukur. Kelemahan pendekatan ini yang pertama adalah mengabaikan makna subjektif dan pengalaman internal individu. Yang kedua adalah terbatas dalam menjelaskan asal-usul emosional gejala. Pendekatan humanistik menekankan pengalaman subjektif, martabat, dan aktualisasi diri manusia sebagaimana dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Humanistik melihat bahwa gangguan somatoform bisa mencerminkan ketidaksesuaian antara pengalaman batin individu dan konsep diri mereka. Misalnya, ketika seseorang tidak mampu mengakulturasikan konflik emosional atau kebutuhan psikologisnya secara sadar. Menurut pendekatan ini, gejala tubuh bisa dilihat sebagai cara Menurut pendekatan ini, gejala tubuh bisa dilihat sebagai cara individu menyampaikan penderitaan dan kebutuhan emosional ketika bentuk ekspresi lain tidak tersedia atau tidak diterima secara sosial. Humanistik menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman holistik terhadap pengalaman individu. Kekuatan pendekatan humanistik yang pertama adalah mengakui pengalaman subjektif dan pengalaman personal. Yang kedua adalah mendukung pendekatan terapeutik yang menghormati klien. Kelemahan kurang spesifik dalam menjelaskan mekanisme timbulnya gejala. Yang kedua adalah sulit diuji secara objektif dalam studi kuantitatif. Pendekatan sosiokultural menekankan bahwa ekspresi gejala tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Di banyak budaya, ekspresi emosional langsung kurang diterima, sedangkan keluhan fisik seringkali lebih divalidasi oleh lingkungan sosial sebagai sesuatu yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa norma budaya dan harapan sosial memainkan peran besar dalam bagaimana individu mengekspresikan distres psikologis melalui tubuh. Selain itu, istilah idiom of distress yang digunakan dalam antropologi budaya menjelaskan bahwa gejala somatik dapat Selain itu, istilah idiom of distress yang digunakan dalam antropologi budaya menjelaskan bahwa presentasi gejala
somatik dapat berbeda menurut konteks budaya. Kekuatan pendekatan ini yang pertama adalah mampu menjelaskan variasi lintas budaya dalam ekspresi gejala. Yang kedua adalah menunjukkan peran lingkungan sosial dalam memvalidasi atau memperkuat gejala tersebut. Yang kedua tentang kelemahan. Yang pertama adalah kelemahan internal. Individu sering kurang disentuh secara langsung. Yang kedua adalah tidak selalu memberi rencana intervensi individu yang rinci. Keempat, pendekatan ini menunjukkan bahwa gangguan somatoform tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui satu teori saja. Pendekatan psikoanalitik membuka wawasan tentang konflik bawah sadar. Dan ketika konflik emosional ini pendekatan psikoanalitik membuka wawasan tentang konflik bawah sadar, dan ketika konflik emosional ini memanifestasikan diri sebagai gejala tubuh. Pendekatan behaviorisme menyoroti peran penguatan dan pembelajaran dalam mempertahankan fokus berlebihan terhadap gejala. Pendekatan humanistik menekankan makna pengalaman subjektif dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Sementara pendekatan sosiokultural menekankan konteks sosial dan budaya yang membentuk cara individu mengalami dan mengekspresikan distres. Ketika kita mengintegrasikan keempat perspektif ini, kita dapat melihat bahwa gangguan somatoform adalah fenomena biopsikososial yang kompleks, di mana faktor psikologi, pengalaman internal, perilaku yang dipelajari, serta konteks budaya semuanya saling berinteraksi. Sebagai kesimpulan, gangguan somatoform adalah fenomena psikologis yang multifaktorial. Tidak hanya tubuh atau pikiran berperan, tetapi interaksi antara pikiran, lingkungan sosial, budaya, dan gejala fisik itu sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini memberi Anda pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang gangguan somatoform dari berbagai perspektif teori psikologi. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini memberi Anda pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang gangguan somatoform dari berbagai perspektif teori psikologi.